Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melakukan praktik dari aplikasi Slide. Pertama-tama, kita bisa mengatur penempatan titiknya ini menggunakan pen 10. Nah, jika ingin memunculkan grid seperti ini, kita bisa ke view, lalu memilih yang grid, lalu bisa menceklis show dan memilih yang tengah ini. Jika sudah bisa pencet OK, lalu kita bisa melanjutkan pengerjaannya dengan menggunakan measure. Kita mulai dari titik 0 untuk pertama-tama membuat eh, bagian sampingnya terlebih dahulu. Nah, kita bisa melanjutkan ke X yang ada di sebelah kanan bawah, lalu pilih yang polar koordinat. Untuk data yang sudah didapatkan, bisa dimasukkan ke dalam sini. Nah, untuk data yang sudah saya dapatkan yaitu sebesar 13,25 dengan kemiringan 90 derajat. Nah, untuk angka desimal di sini menggunakan titik. Jika sudah, bisa langsung di-enter, dan nanti hasilnya akan seperti ini, langsung otomatis. Nah, kemudian kita akan membuat sisi bagian atas dari lerengnya. Untuk data yang sudah saya dapatkan, yaitu sebesar 7 dengan kemiringan 0 derajat. Nah, kemudian kita membuat sisi kemiringan lerengnya. Data yang sudah saya dapatkan di lapangan yaitu dengan panjang lereng sebesar 14,4 dengan kemiringan 35 derajat. Tetapi di sini tidak bisa dimasukkan 35 derajat eh, karena nanti hasilnya akan aneh. Jadi kita bisa menggunakan rumus 360 derajat dikurangin 35 derajat, yaitu sebesar 325 derajat. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini hasil yang benar. Kemudian kita bisa membuat lereng bagian bawahnya. Di sini masukkan dengan ukuran yang sama seperti pada eh, lereng bagian atasnya, yaitu 7. Nah, jika sudah, bisa langsung ditutup ke bawah. Di sini saya menggunakan ukuran sebesar 5,5 dengan kemiringan 270. Nah, jika sudah, bisa langsung ditutup. Jika sudah seperti ini, kita bisa ke langkah selanjutnya, yaitu memencet di sini ada boundaries, lalu pilih yang add external boundary, lalu kita mulai dari titik terluar bidang tersebut, kita buat mengelilingi bidang yang sudah dibuat. Di sini lakukan dengan eh, rapi dan tepat, karena hasilnya nanti jika tidak benar akan berantakan. Nah, jika sudah seperti ini, bisa langsung mencet yang ini. Add focus search point diletakkan di sisi bawah kemiringan lerengnya. Nah, jika sudah seperti ini, bisa cat boundaries lagi, lalu add material boundary, lakukan yang sama, mengelilingi bidang. Nah, jika sudah, ini bisa langsung measurenya bisa dihapus dengan cara mengklik kanan, lalu delete all, dilakukan ke seluruh measure yang sudah dibuat.
Nah, jika sudah kita ke analisis lagi, lalu pilih yang project, lalu lihat yang failure direction, pilih yang left to right, lalu pilih method. Nah, karena kita menggunakan ordinary atau Valenius, kita mencet yang ini, lalu untuk number of slice-nya dibuat 10. Jika sudah seperti ini, bisa langsung di OK, lalu pencet yang surfaces dan eh, pencet yang auto grid. Nah, jika sudah seperti ini, bisa langsung di OK saja dan pencet eh, klik kanan di bagian dalam kotaknya, pencet yang display option, lalu pilih yang show grid point on search grid. Nah, jika sudah langsung di down, lalu kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu pilih yang define material. Nah, ini namanya bisa langsung diisi menggunakan eh, jenis tanah yang sudah didapatkan di lapangan. Untuk data yang saya dapatkan itu jenis tanahnya adalah latosol. Untuk warnanya bisa diganti menjadi warna coklat. Nah, untuk unit weight-nya bisa menggunakan data yang sudah didapatkan. Nah, untuk data yang sudah saya dapatkan itu untuk unit weight sebesar 11,75 dan untuk kohesinya sebesar 41,403 dan untuk pi-nya sebesar 24. Nah, jika sudah langsung di OK-in saja. Nah, jika sudah seperti ini, bisa dilihat untuk data yang sudah dimasukkan apakah sudah benar. Jika sudah, bisa langsung klik kanan, lalu pilih yang assign material, pilih yang latosol. Jika sudah seperti ini, pilih yang analisis lagi, lalu pilih yang compute. Nah, ini bisa di-save saja langsung. Jika sudah tersave, balik lagi ke analisis, pilih yang interpret. Nah, kemudian jika sudah terinterpret seperti ini, langkah yang harus kita lakukan pertama, safety factor ini kita pindahkan ke sebelah sini. Kita mengklik kanan, lalu legend location, pilih yang button right. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita melihat ke sisi sebelah sini. Di sini sudah ter-apply ordinary atau Valenius. Di sini sudah otomatis. Nah, kemudian kita ke sisi sebelah sini, pilih yang show spice. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian, langkah yang selanjutnya adalah memencet material properties table. Pilih di sisi yang kosong. Nah, jika sudah seperti ini, diklik kanan, pilih yang format tool, untuk horizontal dan vertikalnya pilih yang tengah, lalu edit table.
Jika sudah seperti ini, nah jika sudah terinterpret seperti ini, langkah yang harus kita lakukan pertama safety factornya ini kita pindahkan ke sebelah sini dengan mengklik kanan, lalu pilih yang legend location, pilih yang bottom right. Nah, jika sudah, lihat ke sisi sebelah sini. Nah, ini di sini sudah ter-apply secara otomatis. Lalu kemudian pilih yang show slice. Nah, jika sudah dipencet nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita munculkan tabel. Pertama kita memencet material properties tabel, lalu pilih sisi yang kosong. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik kanan, lalu pilih yang format tool. Untuk vertikal dan horizontalnya, pilih yang tengah, kemudian edit table. Di sini kita mengubah fontnya menjadi Times New Roman dan size-nya dipilih yang 9 saja. Kemudian pencet OK, lalu apply, lalu jika sudah ter-apply, pilih yang OK. Nah, jika sudah seperti ini, bisa diatur posisinya. Nah, jika sudah seperti ini sudah selesai dan bisa langsung di-save. Bisa pilih file, lalu ke export, lalu export image, bisa dimasukkan, lalu pencet save. Nah, ini sudah otomatis ter-save. Jika sudah seperti ini tandanya sudah selesai ya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.